Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam kenal. Halo, perkenalkan nama saya Bagas Martondi Harahap dengan NPM 21051600357. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Farhan Rafdi Nasution dengan NPM 21051600358. Kami dari kelompok 4 membahas materi tentang Mengembangkan produk baru. materi pertama, pengertian mengembangkan produk baru. Mengembangkan produk baru merupakan salah satu strategi pemasaran yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Untuk mewujudkan pengembangan produk, perusahaan dituntut untuk memberikan berbagai macam pilihan produk kepada para konsumen dengan memperhatikan dimensi pengembangan produk itu sendiri. Materi selanjutnya, tujuan mengembangkan produk baru. Memberikan nilai maksimal bagi konsumen, memenangkan persaingan perusahaan dengan memilih produk yang inovatif, produk yang dimodifikasi serta mempunyai nilai yang tinggi baik dalam desain warna, ukuran, kemasan, merek, dan ciri-ciri lain. Secara umum, tujuan daripada pengembangan produk yaitu 1. Untuk memenuhi kebutuhan baru dan memperkuat reputasi perusahaan sebagai investor, yaitu dengan menawarkan produk yang lebih baru daripada produk sebelumnya. Dan yang kedua, untuk mempertahankan daya saing terhadap produk yang sudah ada, yaitu dengan jalan menawarkan produk yang dapat memberikan jenis kepuasan yang baru, bentuknya bisa bertambah terhadap lini produk yang sudah ada maupun revisi terhadap produk yang telah ada. Materi selanjutnya, 6 kategori produk baru. Pertama, produk baru bagi dunia. Produk-produk semacam ini merupakan hasil penemuan yang menciptakan produk baru beserta pasar baru. Produk ini merupakan penemuan baru yang biasanya merupakan hasil pengembangan teknologi ataupun manipulasi teknologi yang sudah ada saat ini dalam bentuk lain yang menghasilkan desain baru yang berevolusional. Contoh, Walkman Sony dan kamera digital. Yang kedua, lini produk baru. Produk-produk ini merupakan produk baru bagi perusahaan yang dilakukan dengan menambah lini produknya. Produk-produk ini biasanya bukan merupakan produk baru di dunia, tetapi merupakan produk baru bagi perusahaan. Produk-produk ini merupakan kesempatan pertama kali bagi perusahaan untuk memasuki pasar yang sudah ada. Contoh, HP dari Cina memasuki pasar HP yang sebelumnya dikuasai oleh Nokia. Yang ketiga, tambahan bagi lini produk yang telah ada. Produk-produk yang tergolong di sini adalah bagian dari produk sebelumnya. Perbedaannya adalah produk ini berbeda dari produk yang sudah ada di pasaran, namun tidak terlalu banyak berbeda, hanya merupakan lini baru bagi perusahaan. Contoh, printer inkjet warna merupakan penambahan lini terhadap printer inkjet yang sudah ada. Yang keempat, perbaikan dari revisi produk yang telah ada. Produk yang termasuk adalah produk yang dibuat lebih baik dari produk yang sudah ada saat ini. Contoh, printer inkjet telah melalui berbagai macam modifikasi dan pada setiap revisi produk selalu ditingkatkan performa dan reliabilitas produknya. Yang kelima, penentuan kembali posisi. Penentuan kembali posisi merupakan produk yang ditujukan kepada target pasar yang baru. Produk-produk tersebut sebelumnya sudah ada, namun perkembangannya dipilih target pasar yang baru untuk produk tersebut. Contohnya, sampo wanita yang menjadi sampo keluarga. Yang keenam, pengurangan biaya. Produk-produk ini merupakan produk yang menggantikan produk yang sudah ada saat ini dengan fungsi yang hampir sama bagi konsumen, namun dibuat dengan biaya yang lebih murah. Materi selanjutnya, ada 5 karakteristik yang sangat penting dalam mempengaruhi tingkat penerimaan suatu inovasi. Yang pertama, keunggulan relatif atau relative advantage.
Inovasi, yaitu inovasi yang tampak lebih unggul daripada produk yang sudah ada. Yang kedua, kesesuaian atau compatibility. Inovasi yaitu inovasi tersebut sesuai dengan nilai dan pengalaman perorangan dalam masyarakat. Yang ketiga, kerumitan atau complexity. Inovasi yaitu inovasi tersebut relatif sukar dimengerti atau digunakan. Yang keempat, kemampuan untuk dibagi-bagi atau divisibility, yaitu inovasi itu dapat dicoba secara terbatas. Yang kelima, kemampuan berkomunikasi atau communicability. Hasil yang bermanfaat dari penggunaan inovasi tersebut dapat diamati atau dijelasi kepada orang lain. Materi selanjutnya, permasalahan dalam pengembangan produk baru. Kegagalan dalam suatu pengembangan produk baru dapat disebabkan oleh banyak hal. Misalnya, kurangnya gagasan produk baru yang penting di area tertentu, pasar yang terbagi-bagi, kendala sosial, dan pemerintah, mahalnya proses pengembangan produk baru, kekurangan modal, waktu pengembangan yang lebih singkat, dan siklus hidup yang lebih singkat. Menurut Kotler tahun 2000. Dengan adanya tantangan-tantangan ini, maka mau tidak mau perusahaan harus berupaya untuk memastikan keberhasilan produk barunya. Materi selanjutnya, ada beberapa cara yang dapat perusahaan lakukan dalam pengembangan produk, yaitu yang pertama, analisis kebutuhan pelanggan. Kebutuhan konsumen merupakan titik pendahuluan untuk pengembangan produk, baik untuk pasar domestik ataupun global. Produk-produk baru merangsang perusahaan untuk mencapai sasaran bisnis dan korporat untuk menentukan lingkup produk baru yang akan dipertimbangkan. Manajemen sering merumuskan garis-garis besar perencanaan produk baru. Keputusan ini menjadi garis-garis besar penting untuk proses perencanaan produk baru. Analisis kepuasan pelanggan menentukan peluang untuk produk dan proses baru. Yang kedua, pemunculan gagasan. Pencarian macam-macam gagasan yang menjanjikan merupakan titik pangkal dalam proses pengembangan produk baru. Penggalian gagasan terentang mulai dari perbaikan tambahan atas produk yang ada sekarang sampai ke produk yang sama sekali baru bagi dunia. Beraneka gagasan produk berasal dari banyak sumber. Membatasi pencarian gagasan produk baru hanya pada aktivitas lead bank interval merupakan pendekatan yang sangat sempit. Sumber gagasan produk baru meliputi para personalia perusahaan, pelanggan, pesaing, investor luar, akuisis, dan anggota saluran. Yang ketiga, penyaringan ide dan evaluasi. Pengevaluasian ide-ide baru merupakan bagian penting dari perencanaan produk baru. Produk yang berhasil adalah produk yang memuaskan kriteria manajemen untuk keberhasilan komersial. Manajemen memerlukan suatu prosedur penyaringan dan evaluasi yang akan menghapus ide-ide yang tidak akan menjanjikan segera mungkin. Tujuannya adalah mengeliminasi ide-ide yang paling tidak menjanjikan sebelumnya. Terlalu banyak waktu dan dana yang dikucurkan ke dalamnya. Yang keempat, analisis bisnis. Analisis bisnis mengestimasi kinerja komersial produk yang diusulkan. Perolehan suatu proyeksi finansial yang akurat tergantung pada mutu ramalan, pendapatan, dan biaya. Analisis bisnis normalnya dipecahkan pada beberapa tahap dan proses perencanaan produk baru. Setelah manajemen memutuskan konsep produk dan strategi pemasarannya, manajemen dapat mengevaluasi daya tarik bisnis proposal tersebut. Untuk memperkirakan penjualan, perusahaan dapat melihat angka penjualan historis produk sejenis dan melakukan survei untuk mengetahui opini pasar. Perusahaan tersebut dapat memperkirakan penjualan minimum dan maksimum untuk memperkirakan biaya dan laba yang diharapkan dari produk tersebut, yang memasukkan biaya-biaya pemasaran, penelitian, pengembangan, akuntansi, dan keuangan. Kelima, pengembangan strategi pemasaran. Tujuan pengembangan strategi pemasaran adalah penyempurnaan rencana lebih lanjut pada tahap-tahap berikutnya, yaitu bagaimana strategi pemasaran untuk mengenakan produk baru ke pasar. Dalam tahap ini, perusahaan melakukan pengembangan rencana strategi
di mana strategi pemasaran lebih dulu mengalami penyaringan. Dalam melakukan pengembangan strategi pemasaran ada 3 bagian, yaitu menjelaskan ukuran struktur, perilaku pasar sasaran, posisi produk yang direncanakan, penjualan pangsa pasar, dan laba yang diinginkan dari 5 tahun pertama. Yang kedua, menggambarkan harga strategi distribusi dan anggaran perusahaan yang direncanakan untuk produk tersebut dalam tahun pertama. Dan yang ketiga, menjelaskan jumlah penjualan, sasaran laba, dan strategi pemasaran selanjutnya. Yang keenam, pengembangan produk. Setelah berhasil merampungkan tahap analisis bisnis, perencanaan produk bergerak menuju tahap pengembangan dan pengujian. Pengembangan dan pengujian berkenaan dengan pembuatan karakteristik fisik barang dan jasa baru yang dapat diterima bagi para pelanggan. Tujuannya adalah mengkonversi gagasan ke dalam produk aktual yang aman, memberikan manfaat bagi para pelanggan, dan dapat diproduksi secara ekonomis oleh perusahaan. Yang ketujuh, penguji produk dan pasar. Pada tahap ini, pengujian produk merupakan kelanjutan dari tahapan pengembangan produk. Tahapan-tahapan pengujian produk diantaranya: yang pertama, pengujian tentang konsep produk. Yang kedua, pengujian desain produk. Yang ketiga, pengujian kesukaan konsumen terhadap produk. Yang keempat, pengujian laboratorium terhadap produk. Dan kelima, pengujian operasi pabrik dan tes penggunaan produk. Setelah manajemen perusahaan merasa puas dengan produknya, maka untuk lebih lanjut adalah pengujian pada tujuannya, yaitu untuk mengetahui reaksi konsumen. Yang ke-8, komersialisasi. Pada tahap ini, semua fasilitas sudah disiapkan sedemikian rupa, baik fasilitas produksi maupun pemasarannya. Perusahaan yang sudah memasuki tahapan ini harus sudah mempersiapkan strategi penerapan harga dan keuntungan yang diharapkannya. Di dalam tahapan ini, perusahaan sudah melakukan riset pemasaran terlebih dahulu, terutama yang menyangkut kebutuhan, keinginan, selera, kepuasan para konsumen yang akan dituju. Materi selanjutnya, terdapat 3 macam strategi yang dapat digunakan untuk mengenalkan produk baru ke pasar menurut Schroeder tahun 2000, yaitu yang pertama, tarikan pasar. Pandangan ini menyatakan bahwa pasar merupakan dasar untuk menentukan produk yang harus dibuat oleh produsen dengan bantuan teknologi yang ada saat ini. Suatu perusahaan sudah seharusnya membuat produk yang dijual. Hal ini dapat diawali dengan penentuan kebutuhan konsumen dan dilanjutkan dengan pengorganisasian sumber daya serta proses sehingga dapat memasuk produk kepada konsumen. Artinya, pasarlah yang menarik perusahaan untuk membuat produk baru. Yang kedua, dorongan teknologi. Pandangan ini menyatakan bahwa teknologi merupakan penentu utama produk yang harus dibuat perusahaan dan sedikit memperhatikan pasar. Perusahaan harus mengejar keuntungan dari teknologi dengan mengembangkan teknologi dan produk superior. Produk hasil perkembangan teknologi tersebut selanjutnya didorong ke pasar, dan tugas bagian pemasaranlah untuk menciptakan permintaan produk tersebut. Suatu produk memiliki teknologi yang canggih, maka pasar akan berusaha memanfaatkan teknologi baru tersebut sehingga konsumen akan membeli produk tersebut. Yang ketiga, pandangan interfungsional. Pandangan ini merupakan penggabungan 2 pandangan sebelumnya, yaitu bahwa suatu produk hendaknya tidak hanya menyesuaikan dengan kebutuhan pasar, tetapi juga manfaat teknis yang diperoleh. Untuk melaksanakan semua fungsi dalam organisasi, pemasaran, teknik, operasi, dan keuangan harus bekerja sama untuk mendesain produk baru yang dibutuhkan perusahaan. Seringkali langkah ini dilakukan oleh suatu tim lintas fungsi yang bertanggung jawab terhadap pengembangan produk baru. Pandangan ini merupakan yang paling lengkap, tetapi paling sulit untuk dilaksanakan. Seringkali tim lintas fungsi yang dibentuk bertentangan satu sama lain, sehingga harus dicapai jalan untuk mengatasi perpecahan dalam tim. Apabila masalah ini dapat diatasi, maka dapat menghasilkan produk yang baik. Kesimpulan dari presentasi kami tentang mengembangkan produk baru adalah
bahwa proses ini penting memenuhi kebutuhan konsumen dan bersaing di pasar. Prosesnya melibatkan mencari ide, mengembangkan konsep, menguji produk, dan meluncurkannya. Untuk sukses, perusahaan perlu memahami apa yang diinginkan konsumen, menciptakan inovasi yang sesuai, dan menggunakan strategi pemasaran yang tepat agar produk bisa diterima dan disukai oleh pasar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.